Torch Bags and Luggage Company, sebuah brand yang kerjaannya mendesain tas-tas, kantung, dan aparel untuk kebutuhan di aktivitas kita sehari-hari. Dan kali ini telah terjadi konspirasi antara gua dan Torch. Ada konspirasi apakah? Hehe. Let's talk about Torch. What's up rock and roll? Kenceng banget ya suara gue ya, sampai ngepick. Anyway, gue mau cerita. Jadi beberapa waktu itu lalu itu gue dihubungin sama Torch. Jadi rencananya mereka mau rebranding logo baru. Kenapa mereka mau rebranding? Karena ternyata target pengguna mereka yang lama ya, itu biasanya tuh traveler. Mereka yang emang seneng jalan-jalan, traveling, bawa tas, ya tasnya Torch gitu. Nah, seiring waktu ternyata terjadi perkembangan. Jadi sekarang penggunanya itu udah mulai spesifik nih profesinya nih. Misalnya nih, musisi, fotografer, dokter, banyak profesi. Dan lewat program Konsultas, mereka mencoba menggali, membedah, dan cari tahu aspirasi target pengguna ini. Mereka sebutnya persona-persona ini. Tas seperti apa yang paling ideal buat mereka. Nah, gua kebagian mewakilin pesepeda secara umum. Jadi Torch itu mau menggali, mau membedah apa aja yang kita butuh, apa aja kita sebagai pesepeda yang kita pengen buat dapetin produk tas yang paling ideal untuk aktivitas kita bersepeda. Kebetulan gue punya keresahan tersendiri di bidang ini, gitu, di bidang tas. Tiap nemu tas sepeda yang keren dan well design, pasti buatan luar negeri. Somehow gue panas aja, gue nggak rela aja. Masa sih anak lokal nggak bisa bikin kayak begini? Dan pas Torch ngubungin gue, langsung gue jembrengin semua masalah dan kebutuhan fundamental kita terhadap tas sepeda yang ideal menurut pesepeda. Disclaimer ya, gue tuh nggak suka sama tas punggung sepeda. Gue nggak suka ransel atau backpack buat sepeda karena gue ngerasa panas. Gue ngerasa untuk mengoperasikan, untuk akses tuh ribet gitu. Mesti tarik dulu ke depan, nguik. Waduh ribet gitu. Dan yang ketiga adalah manuver gue terganggu. Kalau misalnya lagi gutak-gitek gitu di trek, itu terganggu karena dia sangat ngegembol di belakang gitu. So disclaimer-nya itu gue sengaja nggak mau request tas ransel. So, gue jembrengin kebutuhan tas fundamental untuk pesepeda. Satu adalah size, kapasitas atau ukuran dari sebuah tas. Kita tuh butuh banyak bawa barang. Apakah itu EDC? EDC itu everyday carry sepeda. Itu isinya bisa multi-tool, ban dalam, dompet, handphone. Kalau gua plus GoPro, bandana, sarung tangan, energy bar, botol minum, apapun kalau bisa itu terbawa. Tapi harus di tempat yang kecil dan ringkes. PR kan? Ini satu aja udah BM, udah banyak mau. 2. Fungsional. Yang dimaksud fungsional di sini adalah satu, portabilitasnya tinggi. Dia harus gampang dijabel dan dibawa pergi tuh harus gampang banget, nggak ngeberatin, nggak ngegeleot gitu. Harus yang compact dan mudah dibawa-bawa. Yang kedua adalah easy and quick access. Untuk keluar masuk barang itu lu ngaksesnya tuh harus secepat mungkin dan harus semudah mungkin. Buka, masuk, ambil, pakai barangnya, masukin lagi, tutup, srut. Itu nggak boleh sampai yang ditarik tuh nyangkut gitu, nggak boleh. Harus fast and easy access. Dan tentunya barang harus kuat. Bahannya harus kuat, resletingnya harus kuat, nggak gampang baret, nggak gampang rusak, nggak gampang melar gitu. Itu sisi fungsional. Dan yang ketiga, ergonomis. Ergonomis itu yang gue maksud, dia nyaman dipakai. Kalau bisa jangan panas, karena kalau udah keringetan nyebelin emang. Berikutnya adalah dia nggak ngalangin pergerakan. Lagi goes tiba-tiba lu ngebanting ke sini, dia ikutan ngebanting gitu. Iya loh, ngegembol-gembol di belakang kayak bawa monyet di belakang gitu. Nggak mau itu.
Gua tetap pengen pergerakan gua nggak terganggu sama sekali oleh bobot si tas. Yang ketiga adalah ramah center of gravity. Kita di atas sepeda itu urusannya sama balance. Semakin ada beban bagian atas, itu balance kita semakin terganggu, semakin tidak stabil. Semakin bebannya ke bawah, itu biasanya semakin stabil. Karena titik berat jadi makin bawah gitu, makin jejak ke tanah. Jadi atas mau goyang-goyang, di bawah tetap stabil. Jadi ramah center of gravity-nya. Dan yang paling penting adalah style. Karena gue nggak pengen ini cuma bisa dipakai naik sepeda, tapi dia juga harus mall friendly. Dia harus bisa dibawa ke mall dan lu tetap kelihatan keren. Catatan, gue sengaja nggak minta water resistant atau waterproof. Karena kalau sebuah produk yang jahitannya sudah kompleks, nggak sesederhana raincoat gitu ya. Raincoat kan sederhana dibanding tas. Jahitan kompleks itu akan sangat sulit untuk bikin waterproofingnya. Silakan cek ke anak gunung aja, mau tas seluar negeri apapun juga, solusinya bukan pada jahitan yang waterproof, tapi solusinya pada rain cover. Atau ya dry bag. Bawa dry bag sendiri, mendingan itu deh. Jadi nggak bikin repot juga untuk mendesain. Ini requestnya udah banyak sendiri nih. Jujur dari atas sampai bawah ini buat gue cukup rewel sih mintanya, terlalu banyak mau itu, terlalu banyak request. Sedemanding itulah gue demi mendapatkan tas fundamental buat sepedahan. Dan setelah brainstorming, diskusi, mereka coba sketsa-sketsa dan draft design, akhirnya keluar keputusan adalah kita mau bikin waist bag, tas pinggang untuk one day ride. Dan di tangan gue sudah langsung dapat prototype awalnya, waist bag for one day ride. Nih dia. Cakep ya. Mari kita bedah. Kamera pindah ke bawah, ke atas. Iya bener, kamera di atas, syuting ke bawah. Let's dive down. Oke, kita lihat barangnya. Kita cek materialnya dulu. Dalamnya hijau. Coba. Tampaknya oke ya. Jahitannya oke. Bahannya cukup tebal. Cordura atau apa gitu. Oke. Kita cek ada berapa kantong. 1 2 3 4 5 6 samping 7, sini 8. Oke nih. Ini apaan? Apa nih? Apa sih? Rain cover. Loh. Oh alah. Oh gini triknya dia mau bikin tempat botol minum. Di sini. Oh ada 2 men. Atau ini rain cover? Oh enggak ding. Bener. Tempat botol minum juga. Cakep nih. So, jadi begini. Buat tempat botol minum 9, 10 kantong. Dimensinya lumayan gede sih. Nggak tahu butuh segede gini nggak. Ini lebar bener ya. Detail, kita lihat detail. Ini sistem buckle-nya. Lalu pakai webbingnya cukup lebar 4 cm kali ini ya. Lalu dia pakai klip buat ngejepit sisa dari sabuk. Wah ini kalau gue jeruk-jeruk copotnya nih. Ini copot, Oh ini catatan prototip. Bahwa ini barang prototip. Gantungannya buat gue sih agak kekecilan ya. Ininya dia kena ranting bisa cus ke babet, mental lah lu. Nah ini lucu. Pakai kompas men. Kompas ini lucu sekali. Oh, kompas dengan tulisan torch. Mana kelihatan masih? Cakep.
Gimik kecil tapi fungsi, tapi berguna. For first prototype, it's okay. Coba kita masukin botol ke sini. Kita pakai 2 botol. Oh, oke, nih kayaknya kayaknya nih. 2. Tampaknya nih si botolnya kekecilan, terlalu pendek ini. Ini terlalu dikencengin. Ini mestinya tuh sekitar segini nih. Jadi dia ngiket lehernya ini gitu. Atau tinggi lah. Kayaknya terlalu pendek nih botolnya. Gue coba simulasiin masukin barang segini banyaknya dan masuk semua. Aksesibilitas ke dan dari dalam tas pun sangat mudah dan cepat. Jempol habis. Ini mah beres, selesai masalah aksesibilitas, buat gue juara. Chain shield. Minyak rantai, masuk deh. Secara styling, ya menurut gue oke lah. Proper untuk dibawa ke trek maupun ke mall. Untuk warna, mungkin bisa ada opsi atau alternatif warna yang lebih hidup atau yang multitone deh, yang warnanya lebih cerah gitu. Karena kalau jatuh di hutan dengan warna hijau tentara begini, ya dia akan ngumpet di antara dedaunan dan semak belukirs, men. Jadi pasti hilang. Jadi warna ini penting banget gitu. Dan ini pun udah gua test ride dengan 2 metode ya. Metode gua satu adalah di medan datar dan monoton di aspal. Itu kan sesuatu yang gua benci ya. Nah, ini ngerepotin gua nggak sih di tengah kebencian gua terhadap jalan datar dan aspal itu. Ini harus nyaman dipakai di situ. Yang kedua adalah di trek dinamis lah, yang butuh manuver-manuver. Apakah itu di tanah atau di ujrak-ajruk yang simple lah. Ini juga nggak boleh mengganggu pergerakan gua. Selain keasikan-keasikan barusan itu, tentunya ada hal-hal yang masih harus modif lah. Pasti nggak bisa langsung sempurna. Satu adalah buat gua ini size dan kapasitas masih terlalu gede ternyata. Ya jelas semua masuk karena ternyata kapasitasnya gede gitu. Dan justru karena kapasitas gede ini gua ngerasa kayak terlalu ngegembol di belakang. Jadi kapasitas maupun size mestinya masih bisa dikecilin atau diminimalisir sedikit. Berikutnya adalah holder botol. Buat gue holder botolnya terlalu pendek. Kita biasa pakai botol di 600 ml atau 700 ml. Ini tampaknya lebih cocok buat 500 ml. Jadi ini terlalu pendek. Kalau ada ujrak-ajruk ini pasti copot loncat keluar. Berikutnya adalah justru di bagian ergonomi. Ini posisi tas ketika terisi itu ngerasa yang tadi itu karena dia kegedean, ada bobot, akhirnya dia menggelayut gitu, dia ngegembol gitu di bagian pinggang ke arah pantat. Kurang kaku, menghasilkan titik berat jadi terlalu bawah. Kan dia jadi ngegembol gitu. Sulit untuk bermanuver karena center of gravity tubuh kita justru jadi berubah. Hasilnya, gue jadi harus naikin tas ke posisi yang tepat pada lumbar, pas di pinggang. Posisi sabuk depan jadi terlalu naik. Nah, tas cenderung merosot atau menggelayut terus, akhirnya sabuk gue kencengin. Itu kan napas normal, napas natural kita kan pakai perut ya. Kalau lagi goes, terutama goes panjang. Itu malah karena dengan sabuk kenceng, malah jadi nggak bisa napas karena sesak. Gitu. Jadi, mondar-mandir tuh masalah tuh. Itu harus segera dikoreksi. So, feedback ini semua gue laporin ke tim desainnya Torch, baik secara ketemu langsung maupun secara online. Kita diskusi panjang di situ dan mereka sangat terbuka untuk kritik dan open for suggestion. Gue kan desainer ya, jadi ada sedikit pride yang mungkin akan kena ketika dikritisi. Tapi gue nggak nemu itu dari tim desainnya Torch. Mereka siap dengan senang hati merevisi tas berdasarkan masukan yang gue sampaikan. Keren. Dan datanglah prototipe keduanya. Jeng jeng. Edun ya. Beda banget sama sebelumnya. Hijau tentara tiba-tiba jebret oranye gitu. Juara sih. Perubahannya langsung berasa gitu.
Let's dive down. Kita cek bahan dulu. Ini sekarang, oke, dia ngakalin nih. Untuk di bagian daerah yang nggak terlalu banyak kena gesekan, ini kan jarang nih kena gesekan nih. Dia pakai bahan yang lain, kayak parasut tapi tebel gitu loh. Terus polanya pola wajik, dalamnya tetap pakai SIM, pakai pelapis dalam. Sementara bagian yang lainnya warna lain gitu, pakai bahan yang justru Cordura gitu. Ada jahitan gitu di sininya tuh, dipakein jahitan untuk memperkuat gitu loh. Saku banyak, ada 10 kompartemen. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, lalu botol minum 6, 7, lalu ini kantong samping 8, 9. Oh, kok ganjil ya 9? Ini apa nih? Ada lagi 10. Dalam ada 1. 10. Tetap dibikin 10 kantong. Cakep. Di bagian sini udah pakai bahannya mesh buat ngindarin panas nih. Bahannya mesh gitu tuh. Bahan jaring. Bakal masih sama, bentuknya begini. Cuma dia udah nggak pakai klip yang kayak awal, tapi dia pakai karet. Ini kalau perhatiin detail-detail kecil gini, ini kan detail kecil yang waktu itu gue bilang pegangannya kan bentuknya kan loop gitu kan, yang kalau kena ranting bisa ngebabet gitu. Ini sekarang dibikin begini doang, tapi tetap ergonomis buat dipegang. Masih dipakein kompas yang sama baby. Ini sebenarnya hal-hal kecil tapi fungsi gitu. Dan berkesan gitu buat gua. Tahu aja mereka gue suka nyasar. Bahkan gantungan tas pun dibikin lebih lebar, lebih gede dan lebar, sehingga gampang ngegantungin di mana-mana. Oke, soal warna udah cakep karena warnanya cukup mencolok. Jadi kalau misalnya di gunung ada jatuh atau apa, dia akan tetap aman, susah hilang lah kalau di gunung. Nah, sekarang kita coba tempat botol minumnya. Nah, kalau dia sistemnya adalah si botol ditaruh di sini dan pakai pengikat webbing. 1, wish, cakep nih. 2, wish, cakep baby. Sumpah cakep. Botol minum cakep karena udah gede. Lalu dia bisa dikencengin di sini, dikencengin, tuh dia ngiket. Lalu gue sempat lihat, oh iya bener. Nih, ini buat ngiket botol minum supaya dia nggak kabur. Sumpah men, didengerin lo apapun yang gue omongin lo. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi botol minum akan loncat keluar. Tuh, diikat di sini dan di sini. Selesai deh. Kapasitas tetap muat banyak meski udah diperkecil dimensinya. Lu perhatiin aja, ini perbandingan antara tas prototip pertama dan prototip yang kedua. Jauh lebih kecil. Gue coba simulasiin masukin barang segini banyaknya dan masuk semua. Kantong Doraemonnya para pesepeda se-Indonesia Raya. Sabuk udah di bawah pusar, napas bisa lebih lega. Tapi posisi tas tetap di lumbar. Ini nggak tahu gimana mereka ngedesainnya, tapi ajaib aja gitu. Tas berada di pinggang atas, tapi sabuknya di bawah pusar. Nafas lega, badan ngerasa dipeluk sama tas, manuver tidak terganggu, center of gravity pun aman. Nah, itu kan kelebihannya, asiknya, kerennya. Bututnya apa? Jujur gue nggak nemu bututnya apa, gue nggak nemu kekurangannya. Paling kalau mau dibilang ada kekurangan atau kelemahan di karet. Ini kan karet buat nahan sisa sabuk setelah dikencengin kan. Ya ini aja sih, mungkin one day bakal melar. Itu doang.
Apalagi lainnya? Nggak, gue nggak nemu yang lainnya. Buat gue, ideal banget. Kesimpulan, menurut gue ini adalah desain waist bag yang ideal buat one day ride. Muat 2 botol, 600 ml, lu praktis bawa 1,2 liter. Atau lu bawa 600, satunya lagi nggak tahu lah buat masukin apa. Dildo. Mungkin jaket lah atau apa lah. Yang kedua adalah muat banyak barang esensial. Bandalan pun bisa masuk di sini. Akses keluar masuknya sangat mudah. Ih, gampang banget, men. Tuh. Gampang pisan. Lalu ergonomis karena dia pakai bahan yang nggak panas dan dia posisinya nyesuaiin sama lekuk tubuh, di mana posisi tas ada di bagian pinggang, posisi sabuk ada di bagian bawah pusar. Lu bisa napas dengan lega. Sangat ergonomis. Lalu center weight tidak terganggu, sehingga ketika lu bermanuver aman-aman aja. Dia nggak ngegembol, dia ngikut sama badan lu ngerasa kayak dipeluk sama si tas ini. Plus, terakhir, stylish. Dia pakai two tone, apakah ini abu-abu, di sini orange, atau mungkin berikutnya dia mau punya alternatif warna yang lain. Tapi ini sangat stylish dan gue pede-pede aja bawa ke mall. Dan gue kasih lihat anak gue, malah dia pengen pinjem terus. Enak aja, ini mau punyanya rock and roll daddy. Stylish abis. Ini didesain cocok buat XC dan all mountain AM plus adventure ride lainnya. Mungkin masih bisa dipakai buat enduro race. Ketika LS tuh masih bisa kepake lah buat minum dan sebagainya. Tapi yang pasti gue sih nggak kepikir ini bisa buat DH ya. Karena DH kan lebih enak kosongan juga kita, udah terlalu banyak protektor yang ngeberatin badan, masa ditambah-tambah tas lagi. DH bawa tas, kemana Kasep? Kayak si Ganes aja bawa tas. Anyway, gue melihat tas ini secara fungsi, secara ergonomi, dan style terjawab lunas. Gila sih, menjawab brief dengan sempurna. Gue udah ngerasa nggak enak karena gue kan demand-nya, request-nya macem-macem tuh. Dan kejawab, men. Selesai, men. Gila. Dapet. Harus gue akui, tas ini adalah a well-designed product. Goks. Semua aspirasi gue yang sebanyak itu dijawab lunas. Ini adalah waist bag sepeda yang levelnya advance. Tas rock and roll ini, men. Pendapat pribadi gue ngelihat Torch itu nggak hanya sekedar rebranding logo, tapi rebranding behavior atau perilaku brandnya itu sendiri. Torch berani turun langsung menggali, membedah, dan menyerap aspirasi dari penggunanya secara langsung. Mau dan rela bolak-balik revisi untuk dapetin produk yang ideal yang menjawab kebutuhan si pengguna. Bahkan seluruh proses ini pun terbuka ke publik, mereka jadiin konten. Sebuah brand yang jujur dan transparan. Buat gue itu keren, men. So, simak terus update tentang tas ini di Gerai-Gerai Torch ataupun di channel-channel sosmednya. Mereka tuh punya Instagram, punya YouTube, dan punya Facebook seingat gue. Jadi make sure lu follow channel sosmed mereka satu-satu. Ini kapan keluarnya, lu yang tanggung jawab. Karena lu yang nyimak. Gue mah udah punya. Buat gue, it was a great product, a great design, and a great experience bisa kerjasama dengan Torch. Jujur, ini tas rock and roll. Gimana malu? Tulis di komen. Oke? Kira-kira sekian dari gua, semoga bermanfaat, semoga menghibur, and I'll see you in the next video. Rock and roll!